Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvita, NIM 1801010003, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang asas-asas dari bimbingan dan konseling. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, baik, saya akan menjelaskan asas-asas dari bimbingan dan konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data atau keterangan peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh siapapun dan harus dirahasiakan oleh konselor. Nah, adapun asas yang kedua yaitu tentang asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan dalam mengikuti menjalani layanan-layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Nah, adapun asas yang ketiga yaitu tentang asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan adalah asas yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Nah, adapun asas yang keempat yaitu asas kekinian. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang. Nah, adapun asas yang kelima itu tentang asas kemandirian. Nah, asas kemandirian adalah asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Nah, adapun asas yang keenam yaitu tentang asas kegiatan. Nah, asas kegiatan adalah asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan yang berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Nah, adapun asas yang ketujuh tentang asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan adalah asas dari bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, adapun asas yang ke-8 itu tentang asas keterpaduan. Nah, asas keterpaduan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan atau konseling dalam kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain, selain itu bisa menunjang dan harmonis serta dapat terpadu dan terpadu. Nah, adapun asas yang ke-9 yaitu tentang asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan adalah bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan maupun kebiasaan sehari-hari. Nah, adapun asas yang ke-10 itu tentang asas keahlian. Nah, asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Nah, adapun asas yang ke-10 itu tentang asas alih tangan kasus. Nah, asas alih tangan kasus adalah asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntut atas suatu permasalahan konseli yang mengalih
mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Nah, asas yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Nah, asas tuturi handayani adalah asas bimbingan konseling yang menghendaki agar penyelenggaraan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan sasaran yang mengayomi atau memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, membantu rangsangan dengan agar kesempatan yang seluas-luasnya pada konseling untuk maju. Nah, itu adalah asas-asas dari bimbingan konseling. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu asas-asas dari bimbingan dan konseling Islam akan dibahas oleh teman saya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu asas-asas bimbingan Islami. Yang pertama, asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling Islami tujuan akhirat adalah membantu klien atau konseli, yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Kemudian asas fitrah, yaitu bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan yang diberikan kepada klien atau konseli untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya. Kemudian asas lillahi ta'ala, yaitu bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata niat karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, asas bimbingan seumur hidup. Asas bimbingan seumur hidup yaitu manusia hidup tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan di dalam hidupnya. Yang kelima, asas kesatuan jasmani dan rohani. Manusia itu dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmania dan juga rohania. Bimbingan dan konseling Islami memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmania dan rohania. Kemudian asas bimbingan rohania, yaitu dan sesungguhnya kamu dijadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kesusahan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang lalai. Yang ketujuh, asas kemajuan individu. Bimbingan dan konseling Islami memandang seorang individu merupakan suatu maujud atau eksistensi tersendiri. Individu tersebut memiliki hak, memiliki perbedaan individu dari yang lainnya, dan memiliki kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensial rohaniahnya. Kemudian yang kedelapan, asas sosialitas manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini diakui dan diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islam. Dalam bimbingan dan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu, dan hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. Yang kemudian kesembilan, asas kekhalifahan manusia. Manusia menurut Islam, manusia merupakan Islam memberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar. Kemudian asas yang ke-10 yaitu asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi asas bimbingan dan konseling Islami yang kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Sulfiana. Nah, baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang ke-11 sampai ke-19, yang mana yang 1 sampai 10 dijelaskan oleh Sri Wahyuningsi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sulfiana, NIM 18010124. Yang ke-11 yaitu asas bimbingan akhlak dan karimah.
Asas ini sekaligus meliputi tujuan dan proses konseling Islami. Tujuan konseling diharapkan sampai pada tahap yang memiliki akhlak mulia. Menurut pandangan Islam, manusia memiliki sifat-sifat yang baik dan mulia, sekaligus mempunyai sifat-sifat yang lemah. Nah, yang ke-12 yaitu asas kasih sayang. Setiap manusia memerlukan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menaklukkan banyak hal. Yang ke-13 yaitu asas saling menghormati dan menghargai. Dalam bimbingan konseling Islami, kedudukan bimbingan dan konselor yang dibimbing atau klien pada dasarnya sama. Nah, yang ke-14 yaitu asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan dengan asas musyawarah. Artinya pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau klien menjadi dialog yang baik. Baik konselor atau konseling satu sama lain tidak saling mendikte, tidak saling bersikap keras dan kasar, tidak saling menekan dan tidak ada keinginan tertekan. Yang ke-15 yaitu asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik. Nah, yang ke-16 yaitu asas ketauhidan. Layanan konseling Islami harus dilaksanakan atas dasar prinsip prinsip ketuhanan yang Maha Esa atau prinsip tauhid. Yang ke-17 yaitu asas amalia. Dalam proses konseling Islami, konselor dituntut untuk bersifat realistis dengan pengertian sebelum memberikan bantuan. Terlebih dahulu ia harus mencerminkan sosok figur yang memiliki keterpaduan ilmu dan alam. Nah, yang ke-18 yaitu asas profesionalisme atau keahlian. Karena konseling Islami merupakan bidang prakerja dalam lingkup masalah keagamaan, maka Islam menuntut keahlian yang harus dimiliki oleh setiap konselor agar pelaksananya tidak akan mengalami kegagalan. Nah, yang ke-19 yaitu asas kerahasiaan. Proses konseling harus menyentuh jati diri klien atau konseling yang bersangkutan. Nah, yang paling mengetahui keadaannya adalah diri sendiri, sedangkan problem fisiknya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan. Nah, itulah penjelasan saya tentang bimbingan konseling Islami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.